Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dalam sesi ini saya akan menjelaskan terkait dengan pembuatan deret atau custom list dan juga fungsi atau formula sederhana untuk mengolah data tag ya. Oke, yang pertama membuat custom list atau juga sering disebut dengan membuat deret ya. Jadi bagaimana membuat data yang otomatis akan ditampilkan dalam sel secara berurutan ya. Nah, yang pertama angka. Kalau kita memiliki satu angka ya, satu angka yaitu angka 1 ini, kemudian kalau kita ingin mengcopy, kita bisa menggunakan handle yang ada di kanan bawah ini. Nah, ini dengan cara begini, klik, tahan, geser. Nah, ini yaitu proses membuat deret atau mengcopy data ke bawah ya. Nah, kalau kita memiliki data satu sel, maka otomatis yang di-copy itu adalah sel ini tadi. Nah, kemudian kalau misalkan kita membuat angka 1, 2, 3, maka caranya kita harus membuat dua data sebagai formatnya, misalkan 1 dan 2. Nah, kemudian langkah berikutnya itu adalah kita blok ya, kita seleksi dua sel tersebut, kemudian kita buat deret, kita tarik ke bawah. Nah, di sini akan tertulis atau masuk datanya, dibuat secara otomatis 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kemudian kalau misalkan kita ingin membuat angka ganjil saja ya, tergantung dengan formatnya. 1, kalau ganjil berarti 3. Kita blok keduanya, kemudian kita buat deret ke bawah. Nah, seperti ini, 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Nah, kemudian kalau kita membuat data puluhan misalkan ya, kita buat aja formatnya 2 angka puluhan, yaitu 10 dan 20, kita buat deret. Nah, seperti itu. Jadi kelipatan 10. Kalau datanya misalkan ada data, kemudian ada jarak ya, ada spasinya. Nah, kita bisa membuat 1, kemudian bawahnya spasi ya 2. Nah, seperti ini formatnya ini, tapi ini tidak 3 tapi harus 4. Karena apa? Yang di copy itu adalah sel ini, sel 1, sel 2, sel bawahnya dan bawahnya ini. Kita buat deret. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi ada spasi kosongnya. Oke, nah kemudian bagaimana kalau kita membuat deret itu adalah tag. Misalkan Ponorogo. Kalau kita copy ke bawah hasilnya ada itu. Oke, ternyata semua Ponorogo. Misalkan Reyok. Kalau kita copy ke bawah. Nah, cara yang lain selain kita klik tahan geser, kalau di sebelah sampingnya, baik itu kiri atau kanannya ada tag, kalau kita ingin mengcopy sepanjang tag sampingnya, maka kita cukup dengan cara klik 2 kali. Nah, seperti ini. Jadi klik 2 kali, otomatis nanti akan di copy sepanjang tag yang ada di sampingnya. Itu caranya. Nah, kalau misalkan kita buat deret, kita copy data yang ada angkanya, misalkan 10 spasi tahun. Hasilnya bagaimana kalau kita buat deret? Ternyata angkanya bertambah, tahunnya juga ikut tercopy ya, seperti itu. Kalau misalkan di posisinya berbeda, misalkan tahun 2020, kalau kita buat deret
seperti ini. Jadi angkanya juga ikut bertambah, tetapi tahun tetap. Coba contoh yang lain, misalkan umur 10 tahun. Kalau kita dibuat deret, bagaimana hasilnya? Ternyata tetap. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa kalau kita membuat deret atau mengcopy data di mana data itu ada angka dan angka itu di luar, baik itu di depan maupun di belakang dari tag, maka angka tersebut otomatis bertambah. Kalau di tengah itu tidak. Nah, kalau tadi membuat seperti ini 10 tahun, bawahnya dibuat deret 11 tahun, 12 tahun dan seterusnya. Tapi kita menginginkan model yang berbeda. Misalkan semua kita ingin membuat angkanya 10 semua. Nah, caranya bagaimana? Ya, ini kita berikan formatnya 2 sel. 10 tahun, bawahnya juga begitu. 10 tahun. Kemudian kita copy keduanya. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi semua angka 10 ya. Gitu. Baik, itu terkait dengan mengcopy data, angka dan tag yang kita copy ya, kita buat deret. Coba sekarang kita buat deret yang berbeda. Misalkan untuk datanya itu data yang sudah pasti, yang sudah format yang umum. Misalkan misalkan nama bulan dalam format bahasa Inggris ya, Januari. Nah, seperti ini. Kalau kita buat deret bagaimana? Apakah Januari semua atau Januari, Februari dan seterusnya? Ternyata pada format data yang sudah jelas, sudah pasti ya, sudah baku ya, itu datanya itu otomatis ya. Jadi Januari, Februari, Maret dan seterusnya. Kalau hari Sunday, keliru ya, Sunday. Kalau kita buat deret, oke, otomatis juga, karena walaupun ini tag, tapi karena tag ini sudah istilahnya sudah didaftarkan sebagai data list ya, data list, maka otomatis dia akan seperti ini. Coba kalau bahasa Indonesia bagaimana? Misalkan Januari. Oke, ternyata di sini bagaimana? Ternyata datanya juga menjadi list bulan. Kalau bahasa Indonesia bulan hari Senin. Kalau kita list, nah, Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan seterusnya. Jadi otomatis ya. Kalau misalkan data pasaran, misalkan pon Pahing, misalkan kita buat Pahing, apa hasilnya? Pahing semua. Karena apa? Data ini tidak masuk pada data format list ya, itu. Oke. Kalau ini tadi nama bulan, nama hari,
ini kok bisa seperti ini, tapi kalau ini pasaran, hari pasaran itu kenapa kok tidak? Karena ini belum terdaftar pada custom list. Oke, sekarang kita coba membuat custom list nama hari pasaran seperti ini. Nah, masuk mana? Kita masuk file, option, kemudian kita cari advance, kemudian kita cari ke bawah terus sampai ketemu edit custom list, ya, edit custom list, kita klik. Nah, ini rahasianya di sini, karena di sini untuk nama hari, nama bulan, nama hari 3 huruf, nama bulan 3 huruf, juga nama bulan bahasa Indonesia itu sudah terdaftar, sehingga di sini otomatis menjadi seperti ini. Jadi sudah menjadi deret bulan dan tanggal secara langsung. Nah, bagaimana kita menginginkan data tertentu menjadi custom list? Ya, kita tinggal menulis saja di new list dengan cara klik, ya. Kemudian di sini kita buat custom listnya. Misalkan kita tuliskan di sini pon, koma atau enter, ya. Jadi bisa koma, bisa enter. Paing enter, jadi bawahnya pon paing kliwon, maaf pencet ya, pon paing kliwon wage legi. Nah, loh, turun lagi legi. Nah, seperti ini. Kemudian add. Nah, masuk ke sini. Kemudian kita oke lagi. Nah, kalau kita menuliskan pon ini tidak harus data pertama, ya. Jadi misalkan kita tulis wage, jadi kita tulis salah satu tipe atau data listnya, maka nanti jadi salah satu, ya, bukan harus di pertama. Ini kalau kita buat list, maka otomatis nanti akan mengajak teman-temannya yang di list tadi, ya, seperti ini tuh, ya. Jadi saya ulangi posisinya tadi, dari file, option, advance, kemudian kita cari ke bawah sampai ketemu edit custom list. Nah, di sini. Nah, kita lihat. Nah, ini kan karena ada pon paing kliwon wage ini tadi, maka kita bisa membuat deret otomatis hari pasaran ini tadi secara otomatis, gitu, ya. Baik, itu terkait dengan membuat custom list. Oke, kemudian kita buat sheet baru lagi, ya. Fungsi-fungsi tag ini biasanya yang digunakan, fungsi-fungsi tag ini ada 3, yaitu left, kemudian right, balik right, kemudian mid. Jadi ada 3 rumus ini yang biasa digunakan untuk mengolah data.
left ini bentuk rumusnya yaitu, saya tulis di sini ya, saya buat sebuah papan biar mudah untuk insert set. Nah, kita buat ini biar mudah untuk menjelaskan ya. Fungsi left ini bentuknya yaitu sama dengan left kurung buka teks sumber, kemudian koma atau titik koma, ini tergantung formatnya ya, nanti saya tunjukkan. Kemudian jumlah tagnya, atau saya tulis n gitu aja ya, jumlahnya, kemudian kurung tutup. Nah, jumlah ini dihitung dari kiri ya. Kemudian yang right sama dengan right kurung buka balik ya, right ya, ini kurung buka teks sumber koma jumlah kurung tutup. Ini mengambil data yang dihitung dari kanan, jadi menghitungnya dari kanan. Kemudian yang ketiga mid, nah ini yang agak berbeda. Mid ini adalah mengambil data dari tidak dari kanan dan tidak dari kiri, jadi tidak diawali dari kanan dan tidak diawali dari kiri. Tag, kemudian kurung buka startnya, mulainya tag berapa, koma ya, bukan kurung nih. Nah, seperti ini. Kemudian jumlah kurung tutup, seperti itu. Oke, saya berikan contohnya di Excel. Misalkan kita memiliki data Surabaya. Nah, untuk ini saya taruh bawah ya, saya ke bawah. Nah, Surabaya. Misalkan kita mengambil Sura, berarti S-nya itu kan dari kiri, maka kita menggunakan fungsi left, mengambil Sura sama dengan left kurung buka, mengambil tag sumbernya, kemudian koma atau titik koma. Nah, perhatikan di sini, ini tag kemudian titik koma, berarti kita menggunakan sesuai dengan format yang sudah ditunjukkan ini, berarti menggunakan titik koma. Ini berarti formatnya Indonesia. Kalau formatnya komputer itu internasional, maka menggunakan koma. Nah, kemudian jumlahnya berapa? Yaitu Sura itu adalah 4 kurung tutup enter. Oh maaf, A2 ya, keliru, benar. Ini bukan A2 tapi mengambil ini B1 ya, maaf, mengambil tagnya, tapi keliru mengambil ini, seharusnya ini sumbernya tadi Sura. Oke. Kemudian kita mengambil Baya misalkan, berarti karena mengambil dari kiri, dari kanan, maka menggunakan right sama dengan right kurung buka, mengambil data sumbernya B1, titik koma 4 kurung tutup enter. Hasilnya ya. Nah, mid contohnya misalkan kita mengambil tulisan Aba misalkan, Aba, karena Aba A-nya itu bukan di kiri dan bukan di kanan, maka kita menggunakan mid, yaitu sama dengan
submit kurung buka, mengambil tagnya lengkap yaitu B1 titik koma ABA. Nah, kita startnya itu dari mana? Dari A. Nah, A itu dihitung dari kiri karakter keberapa? S1, U2, R3, A4, berarti karakter ke-4, koma jumlahnya ABA, berarti 3 karakter A, B, A, huruf tutup, enter. Nah, seperti itu. Jadi yang sering digunakan fungsi-fungsi ini untuk mengolah data, biasanya untuk mengambil beberapa kode data atau kode barang yang diolah lagi pada sebuah laporan, ya, biasanya digunakan seperti itu. Baik, itu untuk mengawali kita mengenal formula, ya. Nanti kedepannya kita coba untuk menggunakan formula ini untuk aplikasi mengolah data, ya. Saya kira untuk untuk sesi ini sampai itu dulu. Selanjutnya nanti kita coba untuk mengolah data menggunakan formula-formula yang lain. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.